101,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. DFM Mania kembali lagi di talk show Inspirasi dan Mandiri, dan saat ini kita sudah terhubung melalui daring Zoom meeting bersama Bapak Yana Hairul Taufik Ismail, Manajer Umum dan Praktisi Ekonomi Syariah KUD Amanah Galunggung Mandiri Cilampung Hilir Tasikmalaya Jawa Barat. Kita sapa dulu. Assalamualaikum pagi Pak Yana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak. Pagi, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik, Mbak. Baik, Pak, ini pertama-tama di sana, di Cilampung Hilir, masih musim hujan, Pak? Apa masih musim kemarau? Musim kemarau. Oh, berarti Kebetulan, belum iya, selesai kemaraunya ya? belum. Di Baik. minggu ini baru satu kali tadi malam, baru hujan, baru turun hujan yang besarnya. Selama kemarau ini baru kemarin hujannya. Enggak sih, cuman yang minggu ini, yang besarnya itu baru malam tadi. Hmm, Ya, sebelumnya hujan kecil. mm-mm. Cuma mampir doang ya, Pak, ya numpang lewat. Iya, betul, betul, Mbak. Oke, di sana masih kemarau, tapi untuk kebutuhan airnya seperti apa, Pak? Apa sebenarnya masih cukup atau gimana? Jadi beda-beda wilayahnya ya Mbak ya. Ada Mm-mm. memang wilayah yang sudah terdampak oleh kemarau ini sehingga jangankan untuk perairan sifatnya untuk konsumtif atau untuk usaha, untuk sehari-hari yang sifatnya kebutuhan juga agak kesulitan. Nah, sudah ada beberapa daerah di Kabupaten Tasik juga yang dikirimkan bantuan air bersih dari pemerintah. Tapi memang ada beberapa lokasi, beberapa tempat ya khususnya mungkin di wilayah kami di Singaparna itu masih mungkin ya tidak walaupun kemarau masih ada masih airnya masih cukup lah untuk kegiatan sehari-hari. Itu. Oke, berarti di sana sebenarnya masih cukup ya Pak ya, meski kan tidak sebanyak di musim sebelumnya. Nah, dampaknya untuk KUD seperti apa Pak untuk kegiatan di sana seperti pertanian? Memang yang terdampak itu ada dua UMKM yang jenisnya memang di pertanian, UMKM pertanian dan UMKM perikanan yang memang dirasakan dampaknya. Nah, salah satu dampaknya tentu saja kalau di UMKM perikanan karena memang yang dibutuhkan itu Hmm. dari segi perairan ketika memang airnya berkurang, maka tentu saja aktivitas-aktivitas usaha itu jadi berkurang, tapi tetap masih berjalan juga. Begitupun ya di sektor pertanian, banyak kemarin yang terjadi gagal panen, kemudian karena dampak dari kemarau ini. Tapi alhamdulillah mungkin ini kemarau yang cukup panjang juga, tapi alhamdulillah para petani juga terus berusaha bagaimana caranya supaya hasil panennya tetap baik, dan bisa dinikmati oleh petani dan masyarakat khususnya. Oke. Pak Yana, ini berarti kan terdampak untuk yang dari perikanan dan juga pertanian. Nah, seperti apa Pak dampaknya? Apakah begitu signifikan dari hasil panen yang biasanya dengan hasil panen selama musim kemarau ini, Pak? Kalau untuk di wilayah khususnya di wilayah KUD, di wilayah Singaparna, itu dampak dari kemarau ini mungkin di 1 bulan kemarin cukup signifikan. Itu Hmm. banyak yang artinya banyak gagal panen, kemudian hasil panen juga tidak tidak maksimal, kemudian timbangan juga dari hasil panen juga ya berkurangnya cukup luar biasa dari memang dari sumber perairan yang berkurang ini. Tapi di bulan-bulan ini, di bulan khususnya di bulan Oktober bulan kemarin sampai di awal bulan di minggu ini, itu alhamdulillah dari mungkin dari para petani sudah banyak antisipasinya. Jadi bulan Hmm. kemarin itu sebagai pembelajaran, oh ternyata kalau kemarau itu memang harus diantisipasi, harus ada hal-hal yang memang perlu dilakukan supaya hasil panennya bisa tetap stabil. Tapi artinya memang kalau dibandingkan dengan sebelum kemarau memang tetap ada perbedaan. Hanya saja
hari ini tidak terlalu parah sebelum mungkin bulan-bulan kemarin yang kemaraunya cukup luar biasa. Itu kalau dari sektor pertanian. Nah, Iya. sektor perikanan juga alhamdulillah karena mereka juga dari sektor UMKM perikanan sudah ada bantuan juga dari air bersih dari pemerintah. Itu alhamdulillah kalau di bulan-bulan ini ya bisa stabil lagi lah, mulai mulai bangkit lagi untuk di perairannya gitu. Karena sudah ada pembelajaran dari bulan-bulan sebelumnya ya, Pak ya. Betul, betul, Nah, Mbak. seperti apa Pak bentuk antisipasi yang dilakukan dari bulan ini ke bulan depan atau bulan selanjutnya begitu Pak yang dilakukan oleh pihak UMKM? Kalau untuk dari sektor perikanan sih salah satunya ya penghematan air tersebut. Jadi Hmm. memang para UMKM itu dalam siklus kemarin 3 bulan ke belakang itu semuanya ya tadi ya mempelajari kemudian membaca situasi itu pergerakan perairan yang biasanya kolam itu mungkin penuh itu dalam beberapa jam atau mungkin setengah hari itu bisa ini didapatkan air. Nah, hari ini bisa 2 hari. Nah, itu dilakukan antisipasi. Artinya penghematan air juga. Kira-kiranya air ini bisa cukup untuk sekian ikan yang Hmm. ada di kolam tersebut. Kemudian yang kedua, antisipasi berikutnya tentu saja berkaitan dengan bantuan-bantuan pemerintah. Salah satunya bantuan air bersih. Tapi tentu saja kalau sifatnya memang UMKM kan agak kesulitan berbeda dengan bantuan air bersih untuk konsumsi. Nah, Benar. biasanya ya hal-hal tersebut ya dijadikan antisipasi tapi tidak seluruhnya ya. Karena memang program pemerintah ini air bersih khususnya untuk konsumsi, bukan untuk usaha. Nah, Hmm. gitu, Mbak. Jadi memang antisipasi yang paling utama itu di penghematan kemudian membaca situasi. Ikan yang biasanya mungkin 1 ton bisa masuk ke beberapa kolam itu dikurangi karena kalau kebanyakan ikan kemudian airnya kurang juga kurang bagus nanti nanti hasilnya juga tidak baik juga. Nah, itu juga dibaca situasinya oleh para ini apa bidang perikanan. Hmm. Kalau misalkan di bidang pertanian, itu tentu saja memanfaatkan ya lahan-lahan yang memang masih baik perairannya gitu. Kalau misalkan memang dirasa bulan-bulan kemarin sawah ini mungkin dari segi perairan itu sulit, kemungkinan tidak akan ditanam di sana lagi, Mbak. Jadi memang Hmm. antisipasinya mencari lahan-lahan yang lain tentu saja yang memang kalau satu petani punya 4 sampai 6 lahan, itu 6 lahan itu tidak terdampak kekeringan semua. Artinya tidak semuanya. Jadi memanfaatkan mungkin hanya tiga petak sawah ataupun 2 yang dimaksimalkan. Tapi mereka tetap bisa produktif untuk meningkatkan hasil panennya. Gitu, Mbak. Oke, baik. Jadi seperti itu ya, Devemani, penghematan air untuk yang di ikan, perikanan, juga untuk yang di sawah memanfaatkan lahan yang bisa dipakai ya, Pak ya? Dengan baik. Betul. Oke, Pak Yana, ini kalau selama musim kemarau ada nggak sih Pak UMKM yang mengalami peningkatan gitu? Kalau tadi kan dari segi pertanian dan perikanan mungkin ada penurunan yang ya walaupun tidak signifikan, tapi ada nggak Pak UMKM yang mengalami peningkatan justru di musim kemarau gitu? Silakan Pak. Betul. Memang 2 musim ini baik musim hujan kemudian musim kemarau ini memang eh, berkah yang berbeda-beda mungkin kalau dikatakan berkah atau rezeki yang berbeda-beda. Pada saat musim hujan mungkin rezekinya bisa di perikanan dan lain-lain. Tapi di musim kemarau UMKM perdagangan juga terdampak terdampak positif. Ya, Hmm. salah satunya mungkin UMKM kami ya salah satunya di perdagangan baik dia makanan minuman ringan, kemudian juga bikin-bikin kayak es campur, kemudian hal-hal berbau kuliner itu peningkatannya cukup tajam, Mbak. Cukup tajam untuk di masa kemarau ini. Bahkan ya beberapa usaha yang dimiliki oleh anggota, salah satunya mereka memiliki cuci setim, mobil ataupun motor itu peningkatannya cukup luar biasa hari ini walaupun ya musim kemarau ya air-air ini karena memang mungkin banyak debu jadi sehingga ya banyak yang nyuci mobil dan motor juga itu peningkatan. Jadi artinya di musim kemarau saat ini masih banyak khususnya ya di UMKM perdagangan yang terdampak positif yang omsetnya juga
eh, naik lah ataupun stabil dibandingkan dengan UMKM yang lain, Pak. Oke. Kalau untuk koperasi sendiri gimana Pak? Dampak dari musim kemarau ini kepada katakanlah kegiatan atau program-program koperasi. Tentu saja kalau untuk kegiatan koperasi sendiri, karena memang koperasi bermitra dengan UMKM, baik UMKM perikanan, kemudian sektor pertanian, kemudian perdagangan, tentu saja dampak yang kita rasakan dari KUD sendiri terkait dari hasil panen, mungkin hasil panen karena kemarau itu eh, hasil panen berkurang, ada peningkatan harga di situ sehingga Hmm. ya barang yang harus kita jual itu tidak biasanya seperti beras itu peningkatan harga yang cukup signifikan saat ini pada saat musim kemarau. Tapi sampai saat ini memang untuk kegiatan-kegiatan KUD ya berjalan, pembinaan terhadap UMKM baik di pertanian, kemudian di perikanan ataupun sektor perdagangan itu yang mungkin ya salah satu UMKM tidak stabil, di UMKM yang lainnya stabil. Jadi tetap kita jalankan itu, Pak. Berarti tetap berjalan ya Pak ya untuk Betul. kegiatan atau program di koperasi. Untuk kendalanya Pak, di musim kemarau biasanya apa sih Pak? Untuk koperasi sendiri. Ya, baik. Berkaitan dengan kendala, Hmm. eh, ya salah satunya karena memang kita koperasinya unit koperasi ya produsen yang tentu saja UMKM pertanian yang banyak bermitra dengan KUD Amanah Galunggung. Ya, banyak kendala yang kita hadapi ya. Satu, banyak para petani yang gagal panen, yang mengalami gagal panen, sehingga ya hasil panennya yang didapatkannya sedikit. Kemudian yang kedua, yang dampak yang dirasakan juga dari tadi yang sektor perikanan gitu. Tapi kalau misalkan berbicara dampak yang signifikan sih sampai hari ini ya tidak terlalu signifikan pada musim kemarau ini karena memang kalaupun ini musim kemarau yang kami rasakan mungkin ya Hmm. cukup panjang juga dan cukup Benar. karena efek tapi tetap dari KUD Amanah tetap melaksanakan program-program yang sudah kita jalankan, sudah kita rencanakan. Oke. Pak Yana, ini kalau di musim kemarau ada nggak sih Pak UMKM yang mengalihkan usaha gitu? Misalnya biasanya jualan ini nih, tapi karena musim kemarau kayaknya diubah deh ke sini. Itu ada nggak Pak? Ada banyak malah Mbak, banyak. Ya salah satunya tadi yang dua sektor yang baik pertanian dan perikanan ada yang memang tidak semuanya bisa mengikuti atau tidak bisa semuanya melaksanakan antisipasi yang tadi saya sampaikan, Hmm. penghematan air dan sebagainya. Ada juga yang banting setir ataupun sementara waktu itu berpindah kepada usaha yang lain. Salah satunya ada yang kemarin dari sektor pertanian itu berubah ke sektor perdagangan. Mereka ke perdagangan es juga ada, kemudian es campur ataupun kuliner juga, kemudian juga pakaian juga, pakaian baik di online ataupun offline ada. Karena kegiatan-kegiatan tersebut mungkin ya dirasa oleh para UMKM itu kalau misalkan terus gagal terus itu harus ada inovasi yang lain, Hmm. harus ada usaha yang lain. Nah, kita juga dari koperasi juga sering memberikan pembinaan atau penyuluhan ya kira-kira usaha-usaha yang bisa dijalani pada musim kemarau ini gitu. Kira-kira apa gitu. Kita sharing, kemudian kita juga kadang-kadang mendatangkan narasumber dari pihak pemerintah juga untuk menanggulangi para UMKM ini apa yang bisa dilakukan? Apakah melalui bekerja sama dengan BLK? Itu biasanya ada beberapa solusi yang bisa dilakukan. Gitu. Intinya harus bisa membaca peluang lah ya Pak. Betul, betul. Tapi di Jakarta sendiri Pak sudah masuk awal musim penghujan Pak. Karena kemarin udah hujan, udah lumayan sering juga. Berarti kalau di sana masih kemarau ya Pak ya? Ya, masih jarang, Mbak. Tapi memang sudah mau ke arah musim hujan karena malam Hmm. juga curah hujannya cukup tinggi. Nah, kalau di minggu-minggu kemarin masih sedikit-sedikit, mungkin seminggu cuma satu kali itu pun nggak lama juga.
Kalau Oke. sekarang itu udah kayaknya udah mau ke musim penghujan, ya Menurut Mbak. Pak Yana sebagai penggiat koperasi, usaha apa sih Pak sebenarnya yang pas dilakukan di musim kemarau yang panjang? Silakan Pak. Baik. Dari total anggota yang ada di KUD Amanah Galunggung yang kita lihat itu dari beberapa jenis UMKM itu memang yang dari semua UMKM itu ada plus minusnya. Hanya Hmm. saja kalau berbicara yang pasnya di musim kemarau, kira-kira apa nih yang harus dilakukan oleh para pengusaha. Nah, salah satunya ya dari sektor perdagangan. Ya, UMKM sektor perdagangan itu salah satu UMKM yang memang kuat baik diterpa oleh musim kemarau, kemudian musim hujan, itu tetap berjalan, malah menjadi pilar ekonomi nasional. Nah, hanya saja kalau jenis perdagangannya itu kan balik lagi ke potensi daerahnya masing-masing. Nah, kalau untuk di wilayah Tasik sendiri, yang saat ini kalau dilihat itu angka yang meningkat itu di sektor perdagangan itu di kuliner Hmm. yang cukup luar biasa peningkatannya. Kemudian dikaitkan juga dengan digitalisasi dengan media sosial yang cukup masif. Ada yang melalui WA, kemudian IG, kemudian Facebook dan lain-lain itu sebetulnya menjadi peluang. Jadi hari ini UMKM itu tidak hanya berjualan secara offline atau secara langsung, tapi memang harus beralih kepada digitalisasi. Apapun itu produknya, memang kalau untuk penjualan online itu kan dari segi biaya lebih murah karena tidak ada biaya-biaya transportasi yang kita lakukan. Hanya saja kita harus aktif eh, aktif mengecek, aktif mengakses, kemudian aktif mengupdate juga produk-produk yang kita tawarkan. Makanya di tahun 2024 nanti itu KUD Amanah ada salah satu jenis pelatihan, salah satunya pelatihan digitalisasi. Salah satunya mendorong para UMKM yang khususnya ada di Kabupaten Tasikmalaya dan umumnya semuanya dalam era digital ini kita harus memiliki inovasi-inovasi yang luar biasa. Kalau tidak berinovasi, kemungkinan bukan hanya di musim kemarau saja, mungkin ketika musim hujan juga akan berkurang juga omsetnya. Karena hari ini memang kita dikaitkan dengan era digital. Jadi apapun produk yang kita lakukan, usaha yang kita lakukan, kita harus beralih kepada era digitalisasi. Itu, Mbak. Harus mengikuti ya Pak ya, Betul, betul. beradaptasi. Oke. Pak Yana, ini terkait dengan koperasi nih. Apakah pemerintah daerah setempat atau dinas terkait dilibatkan untuk mengantisipasi kekeringan di musim kemarau ini? Tentu saja, Mbak, kalau perannya di daerah sendiri, di pemerintah daerah memang ada peran-peran strategis baik dari desa, kemudian kecamatan, kemudian pemerintah kabupaten khususnya juga untuk menanggulangi kemarau ini. Tadi ada bantuan-bantuan air bersih dari Mhm. pemerintah, kemudian juga ada sosialisasi tentang penghematan air juga, kemudian juga ada dibuatkan sumber-sumber air yang kira-kiranya masih berpotensi untuk diairi air dan lain sebagainya itu ada pendampingan-pendampingan dari pemerintah. Gitu. Oke, Pak Yana, ini kan berarti musim kemaraunya akan segera berakhir. Dari BMKG juga sudah menyebutkan memang ini sudah memasuki awal musim hujan atau transisi awal musim hujan, walaupun diperkirakan sebenarnya akan intens nanti di pertengahan bulan November. Nah, menurut Pak Yana, antisipasi seperti apa sih yang perlu dilakukan oleh UMKM, terutama di sektor pertanian dan juga perikanan untuk bisa menyesuaikan dengan baik nanti musim hujan ke depan yang akan datang. Baik, antisipasi yang harus dilakukan tentu saja kalau bagi para UMKM kita di musim kemarau sudah banyak belajar bagaimana UMKM banyak yang
gagal panen dan lain sebagainya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga di musim kemarau kalau di musim hujan kalau Mm-mm. tingkat curah hujannya cukup tinggi juga gagal panen juga bisa terjadi ataupun di sektor perikanan karena memang air yang tidak dikendalikan juga air yang cukup besar juga itu juga berpotensi gagal panen terhadap baik dari sektor pertanian atau perikanan. Jadi langkah-langkah antisipasinya para UMKM menyiapkan kira-kira apa usaha yang bisa dilakukan dalam masa transisi ini atau tadi yang saya sampaikan bahwa kita harus beralih ke era digital supaya baik di musim kemarau ataupun di musim penghujan kegiatan usaha yang kita lakukan tetap berjalan. Oke, Pak Yana, apa harapan ke depannya kepada UMKM binaan terkait dengan musim kemarau? Harapannya yang pertama tentu saja jangan menyerah dan jangan pantang menyerah lah terhadap musim kemarau ini. Yakini bahwa UMKM itu sebagai pilar ekonomi nasional. Ketika UMKM-nya bangkit, maka ekonominya bangkit pula. Dan sebetulnya ada juga harapan juga untuk masyarakat juga, Mbak. Untuk Hmm. masyarakat sekitar, masyarakat Tasik, ataupun masyarakat Indonesia khususnya, jangan lupa kita harus cintai produk-produk Indonesia, produk-produk lokal. Belanjalah di UMKM penghasil produk lokal. Jangan hanya belanja produknya produk yang luar negeri saja, Hmm. tapi produk-produk dalam negeri, produk-produk lokal juga harus bangga dan harus kita banyak banyak kita dukung lah. Karena semakin UMKM-nya kuat, tadi yang saya sampaikan bahwa nanti ekonomi nasional kita akan semakin kuat juga. Kalau masyarakatnya sudah tidak bangga dengan produk-produk lokalnya, produk Indonesianya, UMKM juga jangankan di musim kemarau, mau ada musim hujan juga sama saja. Jadi Hmm. masyarakat juga harus ada peran masyarakat untuk membantu para UMKM supaya bisa yang terbaik. Itu, Mbak. Oke. Sebelum kita mengakhiri talk show kita, Pak, pagi ini, apa tips-tips usaha untuk para anggota koperasi, ya umumnya untuk semua penggiat UMKM, agar bisa survive di segala musim, entah itu musim kemarau atau juga musim hujan. Silakan, Pak Yana. Tips yang pertama, lakukan selalu inovasi. Inovasi jangan terarah kepada satu produk atau terhadap satu hal saja, tapi kita harus berinovasi. Kira-kira kalau kita dikaitkan dengan permasalahan kemarau harus seperti apa, ataupun nanti di musim penghujan kita harus inovasi, harus membaca peluang tadi kalau dari Mbak Nurul itu. Kemudian yang kedua, tidak henti-hentinya permasalahan UMKM, permasalahan-permasalahan yang terjadi tentu saja harus dibarengi dengan sifat ya pantang menyerah. Jadi ketika gagal satu, ya tumbuh seribu itu, tumbuh semangat baru. Jangan sampai ketika satu gagal, kita sudah gagal. Ketika ya ada 1.000 UMKM berpikiran gagal kemudian tidak berubah, itu berbahaya. Jadi tetap semangat para UMKM itu karena sekali lagi UMKM sebagai pilar ekonomi nasional. Itu Mbak. Baik, terima kasih Pak Yana Hairul Taufik Ismail, Manajer Umum dan Praktisi Ekonomi Syariah, KUD Amanah Galunggung Mandiri Cilampung Hilir, Tasikmalaya, Jawa Barat, untuk sharingnya pagi ini ya Pak ya. Iya Salam Mbak. untuk teman-teman di sana, untuk UMKM-UMKM di sana, baik yang sektor pertanian juga peternakan ya Pak ya. Semoga sukses semua usahanya dan juga panennya semua menghasilkan berkah ya Pak ya. Amin, 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 amin. Amin. Itu tadi DFM Mania, jangan lupa tadi pesan dari Pak Yana untuk selalu mencintai produk dalam negeri agar kita bisa selalu mensupport, mendukung UMKM dan produk lokal. Terima kasih banyak Pak Yana hari ini. Sama-sama menurut ya, Siap, pamit DV Mania. menurut. Siap, DV Mania nanti yang ketinggalan, videonya kita post di YouTube kita di 103,4 DFM. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share juga. Akhirnya Nurul yang bertugas beserta kru dan juga Payana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.